Betul, selalu menyenangkan dan karena genrenya sekarang komedi jadi tetap ada sesuatu yang baru, yang fresh untuk bisa dieksplor. Jadi udah klop banget lah istilahnya bapak dan anak multiverse. Terus ngelihat Ali yang dulu sama yang sekarang gimana sih Mas gitu? Yang sekarang kaget karena ternyata dia jago main bolanya. Bukan cuma bisa, jago segala macam trik bola, bahkan selebrasi sampai dia salto itu. Sebenarnya kalau yang salto aku nggak kaget, aku tahu dia dulu memang ada gimnastiknya, tapi ngeliat cara dia ngedribbling bola, nyundul, nendang itu lumayan jago lah, udah nggak biasa. Tadi sempat di-mention Mas Fedi ada latihan sama coach. Ya. Waktu itu juga jadi saling tukeran informasi atau trik sama Ali juga. Oh iya, jadi latihannya setelah udah latihan teknik sama coach, terus benar-benar latihan tendang, tangkap itu sama Ali. Dan ada adegan sendiri ketika Warto mau, ayo mainnya sama bapak sekarang kan, mencoba meyakinkan Dino kalau memang bapaknya masih punya kemampuan. Ada adegan sendiri mereka lagi latihan gitu. Prosesnya berapa lama Mas Fedi buat biasa sampai jago nangkep bola? Sebelum syuting ada kurang lebih 2 minggu, tapi selama syuting kita tetap latihan karena yang penting di highlight itu di filmnya adalah Warto ini memang jago karena dulu dia juga main Tarkam di Serigala Sakti itu, jadi kemunculan dia itu mengintimidasi lawan, loh kok mereka bisa main lagi, paling udah tua udah nggak mampu. Nah itu yang harus meyakinkan penonton nanti kalau oh dia memang jago nih. Kalau kita tadi lihat trailer di ending ada ngobrol sama ikan. Ya. Boleh diceritain nggak? Itu sebenarnya itu adegan kita mau tanding nih, udah mau final kan. Dino juga udah ya udah oke lah, aku main sama bapak gitu, sama tim bapak yang dulu gitu. Excited nyanyiin Yel Serigala Sakti, cuman direkturnya nggak ngekat nih, mulai mati gaya, ngapain lagi ya gue, ada ikan gue ajak Yel aja deh, itu masuk trailer mah. Oh berarti itu di luar skenario gitu? Di luar Mas, skenario sama ikan. gitu, udah mikir karena kan aktor itu haram ngekat sendiri, kecuali sutradara ya, jadi kalaupun ada lupa dialog atau mulut belibet, selama sutradara belum ngekat kita harus cari cara untuk lanjut terus. Nah itu adalah cara saya mengisi waktu selama menunggu sutradara ngekat. Akhirnya ikan lah saya ajak ikut Niel. Mungkin selama pelatihan ini main bola gitu, pelatihan bola apa sih pengalaman yang paling berkesan? Terus akhirnya ternyata fisik gue masih mampu nih di umur sekian gitu. Bukan itu justru, ternyata saya sangat bukan kiper. Saya dijuluki Ogi kiper males nangkep. Ketika ada bola nih, kalau saya lihat lawan masih jauh, saya giring aja gitu. Kalau lawan udah benar-benar deket, baru benar-benar saya tangkap. Tapi selama enggak, atau misalnya ada adegan ceritanya diserang beruntun nih Warto, malah banyak pakai kaki, bukan pakai tangan. Ini ternyata naluri saya bukan kiper. Tapi saya rasa itu bisa jadi ciri khas juga gitu, kayak salah satu kiper idola saya, kiper Manchester City dulunya, Ederson, dia julukannya adalah kiper yang males nangkep juga, bahkan suka cari bahaya, lawan udah deket masih aja dia dribbling, bukan langsung menang ke depan gitu. Jadi kan mungkin dari segi penulisan kan film Indonesia cukup jarang ya soal sepak bola, apalagi Tarkam yang ada unsur bisnis. Kesulitannya apa? Yang paling jarang itu sebenarnya ini kalau Tarkam bahkan baru pertama menurut aku. Kalau sepak bola udah ada beberapa. Kalau kesulitannya pastinya harus riset tentang sepak bola, tapi kebetulan saya suka bola, terus Aaron berusaha suka bola. Yang sulitnya memang riset tentang Tarkam ya, jadi Aaron ikut tim riset, ikut bersama tim penyutradaraan, tim produksi beberapa kali sebelum menulis untuk nonton Tarkam, ngobrol dan wawancara. Yang sulit memang riset tentang Tarkamnya karena itu bukan karena saya tinggal di kompleks kayak tadi sih. Tapi memang jarang menonton di Jakarta, jarang kan, ada juga di pinggiran gitu. Jadi itu sih yang sulit, dan memang kemudian menciptakan dialog-dialog natural tentang bola itu juga butuh, bahwa nggak hanya ngomongin Tarkam nih mereka gitu, pasti ngomongin bola nasional, bola dunia gitu. Nah itu menciptakan dialog-dialog itu juga
butuh riset, dan kalau nggak suka bola agak susah sih sebenarnya nulis Bapak kiper ini. Tapi sebenarnya ada pengalaman unik nggak sih Mbak waktu riset Tarkamnya sendiri gitu? Kalau waktu riset Tarkam itu baru ketika kita hanya mendengar dari cerita tentang ada mistisnya, ada malah itu yang nggak cuma negatif ya, tapi banyak hal-hal yang kita juga baru tahu, oh ternyata seserius ini loh Tarkam itu ternyata seserius ini di masyarakat. Itu kita juga yang sangat mengejutkan buat kita gitu, bahwa memang ada dan memang itu sebuah budaya dan itu mewujudkan buat kami. Menyambung tadi Mbak Titin bilang, kenapa akhirnya mau lulus ini? Karena emang ini belum begitu banyak yang merepresentasikan orang-orang Tarkam ini, dan kita berasa kenapa kita nggak milih Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, karena kita berasa Tarkam itu sangat grassroots, dimana kayak orang yang baru pulang dari sekolah ke lapangan buat main bola itu mereka masih relate ya dengan itu sebenarnya. Makanya kita mau meng-highlight aja sih experience orang-orang yang memang tinggal di kota-kota kecil, di desa gitu. Jadi mereka tuh lebih bisa relate jatuhnya. Kalau sendiri cukup dekat sama Tarkaman apa enggak? Apa pernah terlibat di Tarkam juga? Enggak, kalau di Tarkamnya enggak, cuman emang cukup aktif main bola. Udah dari lama lah sampai sekarang pun masih aktif main bola. Ini ya fun football lah gitu. Tapi jadi pas kemarin ditawarin film ini ya emang kita hampir setiap hari main bola gitu ya, jatuhnya jadi happy. Bahkan kalau kita suka cerita di behind the scene-nya adalah gini, pada saat kita break pun kita tuh kadang-kadang tetap aja nyari bola, tendang-tendangan, kadang Freddy juga, gue latihan sekalian jadi kiper segala macam. Yang permasalahannya adalah biasanya orang art yang marah karena bola kita sering jauh, dia yang ngambil dan dia selalu bilangnya gini, kita cuma punya 2 ya, continuity nih, kalau hilang 1 repot katanya gitu. Jadi Jangan sampai nyemplung kali. Iya, jadi Susah hampir semuanya itu. Dan cerita yang serunya lagi adalah sebagian emang kayak gue atau Vidi yang biasa olahraga, Tata olahraga, Fedi juga olahraga tapi nggak bola. Tapi kan karena ini rutin, olahraganya juga, sepak bolanya lumayan banyak, berarti ini nulisnya juga lumayan banyak, pertandingan bolanya. Jadi kita dari production house mempersiapkan fisioterapi buat kita. Setiap hari ada fisio. Jadi supaya kita tetap terjaga, jangan sampai ada yang cedera. Tapi emang fisio kita lebih banyak dipakai sama Bang Tigor. Kalau Fedi sendiri? Bang Tigor ya pakai fisionya. Pada adegan sebelumnya itu, kalau kita gini, adegan sebelumnya kita main bola, wajar kan kita setelah itu pakai fisio ya. Kalau dia adegan sebelumnya itu dialog, dia tetap pakai fisio, emang dia nggak mau rugi, padahal dia nggak tahu itu dipotong dari gaji. Kalau Fedi sendiri pakai memanfaatkan fisioterapi juga? Saya ada spesifik fisioterapisnya yang saya minta. Saya mau si A, saya udah pernah sama dia dan itu oke banget. Tapi ya itu, begitu udah sampai di lapangan, tiap saya mau di fisio, dipakai Bang Tigor. Dan lama ya, sampai akhirnya udah kelamaan. Terus nanti terapis datang, maaf mas ya, udah nggak apa-apa. Akhirnya ya kayaknya cuma sekali sepanjang yang hari itu kebetulan nggak ada Bang Tigor, nggak ada adegan, nggak ada callingan dia, ada callingan, jadi baru saya bisa boleh. Tapi secara fisik ada persiapan khusus nggak? Karena ini kan banyak olahraganya. Ada, ya. saya dari latihan teknik kipernya, strength training buat otot, sama agility, pokoknya gizi juga, termasuk gizi. Saya ini kan orangnya susah gemuk ya, jadi supaya continuity di film nggak tiba-tiba kok makin kurus karena banyak geraknya, itu pun tetap dijaga kalorinya gitu. Untuk Nesa, terima alasan film ini gimana tuh tadi? Tadi kan bilang nggak tahu Tarkam ya sama sekali. Ya justru karena itu jadi new experience buat aku. Jadi kayak oke, ini aku tertarik karena waktu baca sinopsis aku kaget kan, kayak jangan-jangan aku yang main bola nih gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi kayak oke, ini new experience di film olahraga juga, jadi why not. Setelah tahu Tarkam, apa sih yang bikin kayak oh ternyata ada kayak gini loh di sepak bola gitu? Itu tadi salah satunya yang buang air kecil di gawang tuh kayak oke, ini nice info banget gitu. Dan terus ada mistis tadi pakai dukun dan lain sebagainya, itu sih hal baru untuk aku. Siap? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.